nanti. Jangan takut resiko. Educational, safe, trading easy, profit. Salam sukses dan sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan adik kakak semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua bisnis konvensional sekarang berubah menjadi serba digital. Demikian juga di dunia jasa perdagangan bahwa pemerintah telah meregulasikan sebuah sistem perdagangan alternatif. SPA atau Sistem Perdagangan Alternatif ini resmi di bawah pengawasan sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan, yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau BAPEPTI. Kami perkenalkan sebuah jasa perdagangan yang menghubungkan para pedagang berjual beli di pasar internasional dengan bermacam-macam produk seperti forex, komoditi emas, perak, minyak mentah, indeks, dan saham-saham perusahaan besar di dunia melalui sebuah alat digital atau platform perdagangan yang sangat mudah diakses dengan internet melalui handphone kita. Ya, berdagang secara digital online ini bisa disebut dengan trading. Dengan keleluasaan waktu, tak memerlukan tempat usaha, bahkan dengan biaya operasional yang sangat hemat dan gak ribet. Dunia trading makin digemari oleh banyak masyarakat kita. Karena dengan banyaknya peluang keuntungan yang sangat maksimal, resiko trading juga bisa dibatasi dengan berbagai cara pengelolaan keuangan yang relatif sederhana. Tapi tunggu dulu, jangan tergesa-gesa untuk cepat kaya dari trading walau kita bisa kaya dari trading. Ikuti edukasinya dan rajinlah berlatih dengan akun demo atau simulasi sebelum menggunakan uang beneran. Dengan mindset yang benar, pengelolaan keuangan, pengelolaan resiko, serta pengelolaan strategi dan analisa yang baik, kita akan sukses di dunia trading. Jangan takut mencoba bila kita ingin lebih baik. Dan semua itu ada edukasinya secara gratis dan lengkap sampai bisa. Pilihlah perusahaan jasa perdagangan yang resmi dan mempunyai banyak keuntungan bagi nasabahnya, seperti biaya rendah, platform yang handal, pelayanan yang baik, serta fasilitas yang sangat lengkap. Dan itu semua bisa Anda dapatkan hanya di GK Invest. Jangan ragu untuk bertanya dan mengetahui apa yang sebenarnya. Hubungi official GK Invest. GK Invest, your global trading partner. Kita tahu kalau di dunia artificial intelligence ada yang namanya the singularity, yaitu saat dimana AI menjadi lebih pintar daripada manusia. GK Invest, your global trading partner. Oke, selamat siang semuanya. Selamat bergabung kembali di event mingguan Zoom webinar rutin bersama GK Invest. Sama aku Desta di sini. Nah, tema hari ini itu adalah, aku mau sapa dulu ya buat teman-teman yang baru bergabung di sini. Selamat datang. Stay tune terus ya, karena tema hari ini itu menarik banget, yaitu namanya trik banyak salah tapi tetap untung dan bisa tanpa analisa. Nah, hari ini akan dikupas tuntas oleh pakarnya langsung, yaitu Bapak Yoyo. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Kak Modesta. Oke, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya di rumah yang punya laptop mungkin bisa disediakan, dinyalain laptopnya, biar nanti bisa belajar bareng-bareng, bisa bikin akun demonya juga kita belajar bareng-bareng ya, akan lebih banyak prakteknya nih teman-teman.
Congratulations juga ini untuk GK Invest yang menjadi Best Broker of the Year 2021 ya versi ICDX. Teman-teman semua juga harus waspada penipuan ya teman-teman di rumah. Karena kalau mau bergabung bersama GK Invest harus dipastikan rekeningnya itu atas nama PT Global Capital Investama Berjangka. Nah, itu nomornya sudah tertera di bawah ya teman-teman. Nah, ini adalah segregated account atau rekening terpisah yang sudah diregulasi juga oleh Bapepti, bisa dicek langsung di bapepti.go.id. Harus .go.id ya, karena go-nya itu government dan itu udah link pemerintah. Buat teman-teman di rumah yang pemula, yang sering bingung harus mulai belajar trading dari mana, takut salah mungkin, atau yang sudah mulai jalan trading mungkin sering ngalamin loss, terus juga ada profit yang bisa jadi tanpa terencana, atau yang sudah mahir nih, yang sering tergoda banyak metode yang katanya semua profitable, mau pilih yang mana ya? Jangan bingung, ini waktunya kita diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng, buka wacana baru. Dan tambahan materi menarik, strategi tester algo trading pada setiap pertemuan. Nah, kita akan bahas dalam diskusi online interaktif, educational safe trading easy profit, step setiap hari Kamis rutin jam 12 siang ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai sesinya aja ya, Pak Yoyo ya. Oke, Kak Desta. Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yoyo Caturtomo untuk membawakan sebuah diskusi online saat ini ya, Kamis 20 berapa ini? 27 ya? 24 ya. 24, Pak. Oke, 24 Februari 2020. Tema kali ini memang sangat kontroversial ya, gimana banyak salah kok tetap bisa untung gitu. Di sini saya akan memberikan sebuah data-data sebagai bukti bahwa banyak salah pun kita tetap bisa untung ya, asalkan dengan money management yang baik. Bukti grafik hasil jurnal trading 1 tahun terakhir ya seperti ini ya, banyak salah tetap untung. Ini grafiknya dan ini adalah hasil jurnalnya, yang mana dengan modal awal 2000 bisa total net profitnya 4.280. Yang ini yang paling kita perhatikan di sini karena temanya adalah loss dan profit ya. Di sini ada long trade won ya. Saya perbesar seperti ini. Ini punya rasio trade untuk benarnya won ini ya, kemenangannya adalah sebesar 154 trade ya. Dari total trade-nya ini kita lihat ya, total trade-nya 310 ya, di sini kursor saya kelihatan kan, 310. Ini yang benar 154, artinya hanya 25% saja ya untuk kebenarannya. Sedangkan loss trade-nya sebesar 233, jauh lebih besar ya, 75%. Hanya sekitar 25% benar saja kita bisa mendapatkan keuntungan sekian besar. Bagaimana itu rahasianya? Ini to the point saja, cuman tidak sesimpel ini juga sih kita bisa menerapkan ini kalau kita tidak sangat disiplin ya. Intinya pada money management ini Kak, saya sering sekali katakan money management banyak sekali caranya. Tidak hanya stop loss dan TP saja, tapi ada banyak sekali, ada trailing, ada averaging plus minus, pyramiding. Ini maksudnya begini ya, contohnya stop loss misalkan kita pasang $100. Target point 3 kalinya stop loss ya, kita pasang 3 kali 100, ini yang dimaksud risk reward ratio. Jadi kalau salah 1, kalau benar 3. Kalau loss ruginya bisa katakanlah ini misalnya $100 saja, tapi kalau untung bisa $300. Misal dalam 10 trade nih 7 kali salah, maka lossnya
100 kali 7, 700. Jika benar, maka profitnya 300 kali 3, sebesar 900 US. Ini selisihnya sudah 200 US. Sehingga bisa disimpulkan salah 7 kali dalam 10 transaksi tetap untung $200, walau hanya dengan 3 kali benar saja. Ya, ini artinya sebenarnya tanpa analisa pun bisa ya, tapi jangan dimakan mentah-mentah kata-kata saya tanpa analisa ya. Nah, skemanya seperti ini ya. Ketika kita transaksi langsung saja, bisa buy dan sell. Ini adalah salah satu contoh atau skema bagaimana kok bisa menghasilkan profit di atas tadi dengan cara seperti ini ya. Ini saya buat analoginya ya. Begitu kita di titik manapun buy dan sell, kemudian kita terapkan nih, entah naik ataupun turun, kita gunakan stop loss-nya 1:3 risk reward rasionya. Jadi stop loss-nya 1, TP-nya 3. Kalau kita pasang stop loss-nya 200, maka target point-nya adalah 600. 3 kali lipatnya untuk TP-nya, target point-nya. Begitu seterusnya, ketika di sana sudah mencapai target, ya, ketika sudah mencapai target yang 3 kalinya itu, entah nanti kan bisa saja lose atau win ya, atau profit, atau grafik itu bisa naik, bisa turun. Kalau grafiknya naik, berarti yang buy-nya mendapatkan 3, sell-nya rugi 1. Kalau grafiknya turun, maka 3 untuk profitnya dan 1 untuk loss-nya. Ya, hanya pilihannya cuma itu saja. Kalau rugi 1, kalau untung 3. Misalkan kalau 200 ruginya, maka untungnya kita dapat 600 ya, 6 kali lipatnya ya. Dari sini teman-teman bisa bayangkan kita hanya dengan buy sell, langsung saat itu buy sell. Jadi bisa juga tanpa analisa, ya ini memang tanpa analisa. Nah di sini dilanjutkan lagi 1:3 ketika tercapai target 3 poin 3 TP-nya 3 kalinya itu, entah itu di posisi $300 atau berapa, kita bisa buy sell lagi. Seterusnya mencapai target buy sell lagi. Kalau misalkan rugi, kita juga buy sell pada saat di situ juga. Pada saat $100 ya kita langsung buy sell di situ. Secara simultan ya, terus menerus seperti ini dan seterusnya. Cuman di dalam jurnal tadi, hasil bukti trading tadi, di level ini, jadi ini saya katakan level 1 karena buy yang pertama ini level 1, di sini kita pure menggunakan 1:3 tidak pakai trailing. Sedangkan di level 2 itu setelah buy yang kedua ataupun sell yang kedua, buy sell yang kedua, itu kita memakai trailing tanpa target point. Jadi ada trailing tanpa target point pada level kedua. Nah, ini bisa dilihat jelas pada tadi ya, grafik tadi ya. Kenapa bisa lompat jauh ya? Nanti bisa saya ulang lagi ya di sini. Nah, ini grafiknya. Ini grafiknya bisa naiknya signifikan ya, bisa terbang ke sana. Di sini pada saat level 2 karena tidak ada target point dan dia trailing. Sudah trailing tanpa target point. Setelah itu jika dia buy sell lagi pada level ketiga, dia akan trailing terus-menerus tapi dengan memakai target ya, dengan memakai target point TP. Yang level kedua tanpa ada TP. Ini gambaran singkatnya ya teman-teman. Teman-teman, ini saya namakan strategi metode ini estafet point ya. Detailnya bisa daftarkan privat untuk nasabah ya. Teman-teman bisa hubungi marketing teman-teman bagaimana cara kerjanya estafet point. Tapi kalau teman-teman sekarang bawa laptop bisa langsung praktek langsung ya. Disiapkan saja. Zoom-nya pakai handphone saja, kemudian kita siapkan laptopnya di samping kita ya untuk bisa langsung praktek dan dapatkan aplikasi atau software untuk penggunaan estafet point ini.
Kita tahu kalau di dunia artificial intelligence ada yang namanya the singularity, yaitu saat dimana AI menjadi lebih pintar daripada manusia sendiri. Invest your global trading platform. Nah, sebelum praktek langsung, teman-teman silahkan ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin Kak Desta, mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Pak Yoyo, Pak Yoyo, kalau nggak punya laptop gimana Pak? Apa harus punya laptop ya buat nerapin softwarenya itu? Oke, softwarenya ini belum saya ceritakan, jadi sekalian ya nanti saya akan sampaikan bahwa software ini seperti halnya trading tool ya. Bagaimana ini adalah hanya alat bantu saja untuk bisa kita bertransaksi secara otomatis di MetaTrader kita. Tentunya MetaTrader itu hanya bisa diinstal di operating system ya, ada Windows ya terutama ya, dan itu adanya di laptop, dan laptop itu harus nyala juga 24 jam. Sehingga kalau tidak ada laptop ya otomatis bisa aja teman-teman dengan sewa VPS. Ya bisa kita bantu pada saat edukasi itu sewa VPS ya. Sekitar sebulan itu 100.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti MetaTrader-nya diinstal di sana dan juga nanti bisa teman-teman remote ya, remote dari handphone. Jadi seolah-olah handphone teman-teman nanti punya Windows ya. Bisa saya share ya ini ya contohnya. Contohnya seperti ini. Saya stop dulu share saya. Ini saya coba agar share screen bagaimana install apa sih di HP kita ya Android ya. Ini kebetulan saya pakai Android ya. RD client ini teman-teman. Ya, di atas sendiri pojok kiri itu ada nama RD client. Ini artinya remote desktop ya, remote desktop untuk klien. Ini kita bisa klik di sana, kebetulan ada beberapa VPS ya. VPS itu virtual private server. Misalkan satu contoh saya klik di sini. Klik. Nah, masukkan passwordnya. Misalkan ya. Ini password. Nah, nomor-nomor IP ini, IP address ini Anda akan dapatkan ketika Anda sewa VPS, dan password dan usernya juga akan Anda dapatkan. Nah, bisa kita lihat kan di sini, kita seolah-olah melihat sebuah laptop under Windows. Di sini ada MetaTrader yang sudah saya install ya. Di sini ada, saya sering sekali backtest pakai laptop seperti ini. Nah, ini yang hasilnya yang saya share tadi. Nah, jadi kita sambil apa saja ya, sambil jalan-jalan, sambil ke mall pun kita bisa melakukan aktivitas backtest dengan selalu meriset software-software aplikasi, atau orang bilang namanya sekarang itu robot trading gitu ya, istilahnya begitu. Dengan robot trading kita jauh lebih disiplin untuk menerapkan trading plan kita. Nah, ini ya, seperti ini jawabannya Kak Desta ya, Mbak Desta ya. Bisa mungkin ada Oke, Pak pertanyaan lain. Yoyo. Iya, berarti memang syaratnya kalau misalnya kita mau backtest itu harus pakai laptop ya, Pak ya. Pakai laptop. Kalau tanpa laptop, kita harus sewa VPS. Bisa di remote Oke. pakai handphone tadi. Oke. Terus Pak, tadi kan dijelasin tuh gimana kalau misalnya banyak salah tapi tetap untung. Tadi kayaknya dijelasinnya 7 kali salah, benarnya cuma 3 kali, terus tetap bisa untung. Itu emang bisa beneran, Pak? Iya, buktinya ini sudah saya share ya tadi ya. Bukti setahun terakhir jurnal itu tadi.
Oke. Untuk teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk sesi selanjutnya bisa di chat langsung atau mau open mic juga boleh banget. Ya Pak Yoyo ya. Ya, bisa. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan. Kayaknya belum ada nih Pak Yoyo. Mungkin ada. Oh, ada. Untuk mohon izin mau tanya. Silakan Pak Indro. Untuk cara yang itu tadi, yang dijelaskan tadi, itu pakai perbandingan antara modal dengan lotnya berapa ya? Biar aman. Perbandingan modal dengan lot. Begitu ya Pak ya? Iya Pak Yoyo. Oke, biasanya saya memakai 1%. Itu yang paling aman seperti itu Pak, 1%. Misalkan nih, dari 100 kali transaksi, kita buat 100 kali transaksi. Berarti kita kalau 1% kan, misalkan kalau $10.000 atau 100 juta, berarti setiap kita transaksi kita merelakan 1 juta untuk loss-nya 100 US dollar. Begitu Pak. Oke. 1% itu yang paling, kalau di dalam teori ini sebaiknya 1%. Tadi saya tunjukkan 2000, tetap bisa untung ya. 2000 itu dengan stop loss 100, artinya bisa hanya dipakai 20 transaksi ya. Nah, ini sebenarnya kurang aman ya, bahkan tidak aman. Cuman saya ingin menunjukkan saja bahwa optimalisasi dari permodalan dari misalkan Anda 10.000, saya yakin yang dipakai nggak sampai 20 juta gitu. Dari 100 juta itu yang dipakai permodalannya, itu sudah bisa untung di situ. Apalagi kalau kita menaikkan lotnya, misalkan 0,2, itu tadi lotnya kan 0,1. Yang ini ya, yang teman-teman lihat di sini, ya ini saya share lagi ya. Ini adalah dengan transaksi 0,1. Saya share lagi yang detailnya ya, detail dari, nah ini teman-teman. Ini adalah detail dari jurnalnya. Detail dari jurnalnya. Di sini kan loss-nya 100 nih, kalau kita bisa lihat ya. Ini ada 100. Ya, kurang lebih di sekitar 100. Kalau untung dia 300. Ya ini ya, bisa saya tunjukkan. Bisa saya besarkan ya. Kalau untung bisa 300. Nah ini, ada 300 ini kan. Kalau kita lihat dihitung ya banyak salahnya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak salahnya. Yang untung cuma 1, 2, 3. Nah, dari totalnya kita lihat aja. Di sini detail ya. Kenapa ini data ini detail dan juga real? Artinya, nah ini per tanggal menitnya berapa dia transaksi dan close-nya itu jelas di sini. Harganya juga jelas ya di sekian. Nah, teman-teman bisa cek juga di tanggal ini, bulan ini, jam ini, detik ini masih harganya sekian ini. Datanya. Ini bukti bahwa risk reward ratio money management itu sangat penting sekali. Total keuntungannya 4.500 ini ya. Dikurangi biaya-biaya komisi dan lain-lain ya, tentunya. Nah, ini teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi. Kalau enggak saya mau tanya lagi nih Pak. Ya, gimana? Tadi itu kan dijelasin ya tentang gimana kalau salah tetap untung. Ternyata kalau salah itu nominalnya kecil, tapi jika benar nominalnya 3 kali lebih besar. Nah, gimana kalau nominal salahnya itu jauh lebih besar dari nominal benarnya? Apa masih bisa untung gitu, Pak? Oh, gitu. Jadi
Ini kan kalau benar 300, kalau salah 100. Nah, Pak Desta ini tanya apabila salahnya misalkan dibalik nih. Kalau salah 300, kalau benar jadi cuman 100 begitu ya. Rata-rata Ya. trader pemula itu justru seperti itu ya. Rata-rata trader pemula itu wah, kalau misalkan untung buru-buru aja di close gitu. Untung dikit buru-buru di close, untung dikit buru-buru di close. Kalau untung banyak untung dikit buru-buru di close. Kalau rugi banyak dibiarin aja. Kadang sudah kasih stop loss dicek-cek gitu ya, dicek lagi terus wah eman ya ini segini kalau kena gitu. Nah itu digeser-geser lagi, akhirnya sampai dihilangin sampai ludes ya permodalannya. Itu terbalik ya. Kalau teman-teman mau menggunakan kalau rugi banyak, kalau untung dikit, itu harus mempunyai strategi yang besar ya, rasio probabilitas keuntungannya. Seperti contoh ini saya share screen lagi, saya carikan ya contohnya seperti ini. Apa metode kalau misalkan untung dikit diambil nggak apa-apa. Kalau salah lebih banyak nggak apa-apa. Salah satu metode yang dibalik seperti itu. Artinya banyak nominalnya, besar ruginya tapi tetap untung walaupun kalau untung dikit-dikit. Kita bisa pakai ya di emas dengan D1 always buy. Ini bisa ya di sudah zaman jadul dulu melakukan metode ini, sudah zaman tempo dulu begitu. Kenapa begitu? Karena emas itu cenderung ketika harga pembukaan buy itu selalu bukan selalu ya, hampir bisa dikatakan lebih banyak untungnya ketika high-nya itu lebih besar 100 ini ya, 1 poin ya, saya pilihkan 1 poin kalau 1 lot $100 maksud saya. Jadi open dan high-nya ini selalu ada selisih di atas 1 poin, hampir selalu. Kalau kita hitung ya, kita hitung aja per candlestick ya, atau kita bisa lihat di candlestick begitu. Nah, begini ya, seperti ini candlestick. Ini misalkan ini emas ya. Emas ini dihitung aja candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, sampai 100 candle. 100 candle ada nggak shadow di atas itu yang kecil sekali di bawah $1 atau tanpa ada shadow sama sekali. Nah ini terjadi ada ini ya. Ini teman-teman, saya lihat ini ada. Nah berapa banyak ini? Kalau Anda hitung dari 100 kali, ya ini bisa jadi tidak sampai 10 terjadi candle seperti ini. Ya, saya gambarkan candlenya seperti ini. Ini tidak terjadi sampai lebih dari 10. Ya, rata-rata saya hitung dari 100 candle. Artinya kalau misalkan kita temukan 4 aja yang candle bentuknya seperti ini, candle turun ya tentunya, tentu candle bearish ya. Kalau misalkan ada 4 gitu, ada candle, berarti akurasi dari strategi kita itu 96%. Kalau 96%, 1 poinnya itu 1000 pips atau $100, 1 lotnya, itu sudah 1 juta. Ya, 1 juta berarti kita bisa mendapatkan peluang 96 juta. Nah, tetapi yang jadi masalah yang 4 itu, walaupun cuma 4, kita harus ngitung. 4 ini dipasang stop loss berapa? Kalau kita 4 ini tidak pasang stop loss, sekali lagi, kalau hanya 4 salah saja, tidak pakai stop loss, bisa menghabiskan total dari keuntungan kita, total bahkan dari modal kita. Sehingga kita harus pasang stop loss. Pasang stop lossnya misalkan, pasang stop loss itu kita pasang 5 poin. Artinya 4 kali 5 itu 20 juta. Ya, kita relakan untuk sebagai stop loss. 5 poin per 1 lotnya, per 1 transaksinya. Karena ada 4, berarti bisa 5 kali 4, 20 juta. Oh, ternyata pada suatu tertentu Anda ngitung 100 candle.
itu ada 7 misalkan. Atau katakanlah ada 10 saja deh. Kalaupun ada 10 yang salah, 10 kali 5 itu 50 juta. Sedangkan kita tadi sudah mendapatkan 90 yang profit, 90 juta. Karena 90 juta tadi cuma dapatnya 1 poin. 1 poin 1 lot sebesar 1 juta. 90 juta dikurangi loss-nya tadi 50 juta, masih untung 40 juta. Ini yang saya menjawab pertanyaan Mbak Desta tadi, bahwa kalau loss itu gede ruginya 5 poin, tapi kalau untung cuma 1 poin, maka kita harus menggunakan strategi yang jauh lebih akurat, punya probabilitas yang sangat tinggi sekali. Gitu ya, ini contohnya seperti itu. Ini contohnya di time frame D1, bisa dilihat di emas ya. Oke, gitu Kak Desta. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, makasih Pak Yoyo. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi ya. Open mic boleh loh teman-teman, jangan malu-malu. Kita diskusi bareng-bareng di sini, belajar bareng-bareng. Belum ada? Kalau belum ada, aku lagi deh yang nanya. Boleh ya Pak Yoyo? Aku nanya lagi boleh ya Pak Yoyo? Mungkin pertanyaannya bisa mewakili teman-teman juga ya. Mungkin ada yang malu nggak mau bertanya. Terus ini tadi aku mau nanya nih satu lagi. Biar teman-teman di rumah juga mungkin jelas ya. Tadi kan Pak Yoyo jelasin kalau transaksinya tanpa analisa ya Pak ya. Ya, Hanya iya, oke Pak. Cuman buy sama sell bersamaan. Tapi kalau teman-teman di rumah juga pengen belajar untuk menganalisa nih Pak. Bisa ya Pak? Apa hasilnya juga lebih bagus atau gimana Pak? Ini sebuah paradoks ya. Artinya semua itu tergantung dari karakter dari chart yang ada. Kalau di emas itu kebetulan kemarin saya buat analisa yang berbeda, itu mempunyai keuntungan yang lebih sedikit. Tapi ada di chart tertentu ya, di pair tertentu saya yakin kalau kita pakai analisa, kita jauh lebih untungnya banyak. Kalau analisa itu misalkan pakai indikator EMA cross misalkan, atau pakai parabolic SAR, atau bisa juga teman-teman bisa action price dan lain sebagainya. Itu transaksinya lebih sedikit, tapi mungkin punya probabilitas keuntungan jauh lebih bagus kalau kita pakai analisis ya. Tapi pada kondisi tertentu kayak misalkan di emas, itu bisa jadi ketika kita analisis itu kita kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Kalau kita di setiap titik buy sell, setiap titik buy sell, bisa jadi karena karakternya emas itu begitu untung, begitu benar gitu ya, terus ya begitu naik terus, begitu turun terus. Ini yang menguntungkan sistem seperti ini. Risk reward ratio 1/3 itu sangat menguntungkan sekali kalau di pair-nya gold, bahkan tanpa analisa pun bisa. Begitu Kak Desta. Jadi tidak selalu tanpa analisa itu benar ya pada saat di cat-cat tertentu. Ya, itu bisa teman-teman backtest saja. Nah, caranya backtest gimana? Nanti kita akan belajar bareng praktek. Ya, ini ada waktu yang panjang tadi. Saya ulur-ulur untuk prakteknya, untuk mempersiapkan laptopnya masing-masing. Saya juga langsung kasih softwarenya. Begitu? Oke. Ada. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Yoyo. Saya bacain ya Pak. Ya. Ini dari Bapak Muhammad Fadil. Dapat berapa persen per bulan Pak kinerja robot rata-ratanya aja Pak? Tadi dari 1 tahun terakhir itu mencapai sekitar ini ya teman-teman ya 4280 ya. Ini saya share. Ini tidak sebuah iming-iming, tidak sebuah janji pasti, dan tidak juga sebuah ajakan ya. Jadi lebih ke ini adalah sebuah data yang bisa untuk jadikan alat edukasi. Nah, di sini kita lihat bahwa modal 2000 bisa total net profit 4280. Kalau kita bisa pakai kalkulator ya. Nah, kalkulatornya 4280
dibagi modal awalnya 2.000 sama dengan sekian kalikan 100 karena kita mau lihat persennya ya. Sebesar 214 itu setahun dibagi 12 per bulannya kan. Nah, seberat 17,8%. Pak, siapa yang tanya tadi ya. Jadi kalau kita rata-rata seperti ini. 17,83% begitu. Ya, ini ada pertanyaan lain, silakan. Ada lagi. Ya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya. Kita Ya. tanya jawab dulu sambil mungkin teman-teman nyiapin laptopnya. Ini ada dari Bapak Antoni, itu manual atau robot? Terus langsung Bisa, ya ini saya jawab kalau Bapak Antoni. Sebenarnya bisa dipakai untuk manual, bisa, robot juga bisa. Jadi kalau cara manual itu kita bisa pakai limit ya, bisa pakai limit, bisa pakai stop ya. Jadi pada level-level ini bisa kita lihat ya di share screen saya. Pada level-level ini, teman-teman bisa cek di share screen. Misalkan nih, ini sekarang nih kita langsung buy sell di sini. Kemudian kita pasang SL-nya 1:3 tadi. Nah, di sekitar 1:3 itu kita bisa pasang buy stop atau kalau buy stop itu dipakai di atasnya harga running sekarang. Jadi di sini dipasang buy stop dan sell limit. Nah, buy stop dan sell limitnya itu langsung saja dipasang SL dan TP-nya 1:3. Di bawah juga seperti itu karena nanti kan belum tentu dia pasti ke atas, bisa jadi ke bawah ya. Ya, tolong ya di unmute dulu teman-teman, mohon maaf. Nah, di sini nanti seterusnya kalau yang di bawah ini di bawah running berarti ini ditulis kita pesen ya buy limit dan sell stop. Titiknya berapa? Titik di mana 3 kalinya ini. Di mana TP-nya itu tadi. Di titik TP itu kita pasang buy dan sell. Di titik TP-nya sana juga dipasang buy dan sell. Itu kalau cara manual. Kalau mau cara robotik hari ini saya akan share ya. Teman-teman langsung bisa praktekkan untuk di laptopnya teman-teman langsung ya. Mungkin ada banyak chat ini Bu Desta. Iya, ini ada juga pertanyaan nih Pak dari Bapak Endro Andrianto. Drawdown sampai 37% itu bikin orang jadi ragu. Akhirnya tidak disiplin dengan strategi yang diterapkan. Ada solusi agar tetap disiplin pada strategi yang diterapkan? Ya, solusinya yakin Pak Indro. Kalau kita sudah yakin ada contoh setahun terakhir seperti itu, kita jadi disiplin, keyakinan diri sendiri. Tapi kalau kita tetap ragu dan nggak yakin, ya pakai aja software yang akan saya bagi nanti ya. Jadi bisa otomatis transaksi sendiri. Itu Pak, next pertanyaan mungkin. Oke, next question ini dari Pak Yoyo Sunario. Pak Yoyo, saya baru gabung. Kita open posisi itu dilakukan pagi hari saat open market atau setiap saat? Terima kasih. Oke, Pak Yoyo Sunario, ini yang strategi yang mana? Kalau estafet point tadi, kita kapan saja bisa buy dan sell, tapi dengan syarat estafet tadi ya. Buy dan sell selanjutnya ada di target point yang tercapai itu. Atau pada saat kena stop loss ya. Kena stop loss maupun kena TP, kita harus buy sell lagi di sana. Gitu Pak. Jadi begitu kita buy sell, target point kita pasang juga limit dan stopnya. Lanjut. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kak Virga Ajitya. Apakah stop loss itu penting mengingat nilai trading itu saat floating bisa saja yang awalnya minus banyak namun bisa tiba-tiba turun sehingga membuat profit? Ya, untuk Kak Virga, jadi di sini kalau kita sudah yakin pada trading plan kita sendiri, disitulah kita menguji diri sendiri bahwa keyakinan itu harus berefek pada sebuah kedisiplinan. Nggak peduli
ketika ini waduh ini sudah untung $250, kemudian ternyata langsung jadi minus 100. Nggak usah dipikirkan ya. Seperti yang di jurnal-jurnal saya tadi ya sering terjadi seperti itu. Nggak usah dipikir, begitu kita transaksi, yang satu kena 100, yang satu dapat 300, itu udah biasa. Itu udah biasa teman-teman. Jadi jangan kendor kalau misalkan nanti misalkan nih, oh rugi ya. Seperti di dalam grafiknya sendiri, ini mengalami kerugian juga ya. Nah ini juga ada penurunan ya di sini, ada penurunan ini ya. Share screen-nya bisa dilihat ya. Di sini ada penurunan teman-teman. Terus kemudian ada naik yang signifikan ini karena di transaksi yang tanpa TP tadi, tapi ada trailing ya. Trailing bisa juga otomatis dari MetaTrader. Ini juga ada penurunan dikit-dikit. Ini grafiknya seperti itu. Nah, kita yakini aja itu. Ya, sekali lagi kalau memang tidak bisa kita tidak bisa mengendalikan diri, psikologis kita pakai software saja. Cuekin aja, turun mau naik. Nah, tadi saya nambahkan dengan Pak Yoyo ini. Apakah open market atau setiap saat? Terima kasih. Pak Yoyo tadi mungkin itu kalau estafet point, caranya seperti yang saya tadi jelasin. Tapi kalau dengan cara yang tadi saya, bagaimana probabilitas yang tinggi tadi, dengan cara candlestick open buy di open market tadi, yaitu selalu di open market, teman-teman. Ini saya juga support juga, software yang saya akan bagikan juga bisa selalu open buy di pagi open market gitu, walaupun kita masih dalam kondisi tidur, softwarenya bisa transaksi sendiri gitu ya. Nanti saya akan bagikan habis gini, siap-siap aja, siapkan laptop, atau yang nggak punya laptop bisa di-download di ini juga ya, di chat, kolom chat ini saya akan bagikan. Lanjut, ada pertanyaan lain dari Kak Jenny mungkin? Oke, ada. Iya, ini dari Kak Jenny Iskandar. Yang dimaksud SL 1,3% itu gimana ya perhitungannya? Apa dari angka OP atau dari modal? Jangan salah paham ya, bukannya 1,3% ya. 1/3. 1/3 ya Bu Jenny. Yang saya katakan tadi ada pertanyaan lotnya gimana, berapa persen? Tadi 1% ya, itu yang paling aman 1%. Tapi yang saya terapkan contohnya itu bisa sampai 10%. Artinya begini, kalau misalkan kita punya modal 100 juta gitu ya Kak Jenny, kita bisa pasang atau kita bisa merelakan $100 untuk stop loss kita. Nah, $100 itu kalau kita pakai 0,1 lot itu sebesar 1000 pips. Ya, atau kalau di dalam satu lot ya cuman 100 pips, ya sangat mepet sekali, harus pakai 0,1 lot ya biar jaraknya panjang, 1000 pips gitu. Jadi lot sangat mempengaruhi jarak juga. Jarak sangat mempengaruhi total nominal dari dolarnya. Nah, dolar itulah kalau kita total loss-nya itu sebisa mungkin hanya 1% dari total modal. Begitu ya. Dari OP ditarik aja berapa lot? Kalau 0,1 lot, kalau 1000 pips ya berarti 1 poin. 1000 pips kalikan 0,1 begitu $100. Begitu Kak Jenny, mungkin kurang jelas bisa chat lagi ya. Lanjut Bu Kak Desa. Oke, ini dari Kak Muhammad Fadil lagi nih. Ada berita di Ukraina sudah memanas kembali, Pak. Saya minus banyak di gold. Kira-kira market bakal kemana ya, Pak? Kalau masih besar kemungkinan terbang, saya tutup mata buat close posisi. Teman-teman, ini sudah di luar topik ya sebenarnya. Cuman saya akan bacakan aja breaking news hari ini ya. Breaking news hari ini tuh ya cukup mengagetkan juga, tapi memang jauh-jauh hari saya sudah menyangka Putin ini cukup cerdik ya untuk bisa menguasai Ukraina itu banyak hal cara dan sudah disiapkan jauh-jauh hari, bertahun-tahun yang lalu ya. Ini breaking news-nya adalah serangan Rusia sudah final, bakal invasi penuh ya. Rusia disebut sudah final akan menyerang Ukraina secara penuh. Amerika Serikat mengatakan sentuhan akhir sudah dilakukan negeri Presiden Vladimir Putin untuk menempatkan pasukan guna invasi penuh. Ini juga Amerika sudah
banyak memberikan sanksi, Inggris juga seperti itu. Tapi tetap aja berdalih bahwa Rusia ini membantah akan menyerang. Negeri itu hanya berdalih ingin mengirimkan pasukan sebagai timbal balik ke dua wilayah untuk menjaga perdamaian. Jadi mengirim tentara itu hanya untuk menjaga perdamaian saja di wilayah Donetsk dan Luhansk itu tadi ya. Di wilayah itu ya untuk menjadi biar tidak terjadi peperangan di situ antar separatis dengan kelompok pemerintah ya, dengan pemerintah yang seperti kita ketahui wilayah Donetsk dan Luhansk itu sekarang hari Senin kemarin sudah memproklamirkan sebagai negeri yang sudah merdeka gitu. Langsung Rusia mendukung dan langsung ngirim pasukan. Itu cara-cara modus-modus saja untuk bisa menguasai itu. Menguasai dari Ukraina. Oke, yang lanjut yang Pak Yoyo itu. Berarti ini ya, oke, ini dari Pak Yoyo. Berarti langsung aja ya Pak, open posisi ya Pak, mana dulu yang kena TP atau SL. Ya, betul untuk estafet koin. Lanjut, ini saya mau praktekkan aja Kak Desta ya. Oke Pak. Saya akan kirim dulu untuk ini ya, softwarenya. Teman-teman bisa tangkap softwarenya, aplikasinya di kolom chat ya. Nanti jangan khawatir ya, bisa diulang-ulang, bisa dilihat di akun YouTube ya untuk cara-caranya. Terus kemudian kalau misalkan kurang jelas juga, tetap teman-teman bisa datang ke kantor kami atau bisa online Zoom lagi privat. Nanti bisa hubungi official GK Invest yang Bapak Ibu kenal ya. Ini saya akan share file software yang akan membantu. Nah, ini sudah saya share di kolom chat, silakan di-download teman-teman. Nah, teman-teman, ini robot ini memerlukan password ya, passwordnya. Nah, akun demonya teman-teman nanti kirim aja chat ke pengundangnya teman-teman atau yang Bapak Ibu kenal di situ. Kalau teman-teman nggak kenal sama sekali salah satu marketing GK Invest, nggak ada yang kenal sama sekali, bisa japri saya untuk tanya password ya, dengan menjapri nomor akunnya teman-teman. Nomor akunnya berapa? Nanti bisa saya kasih passwordnya saat ini juga ya teman-teman. Ya, ayo go cepetan di-download dan kita akan praktekkan. Pertama kali setelah itu di-download, di-copy ya. Di-copy. Di-copy terus kemudian kita buka ya. Setelah di-copy dari file itu kita buka open data folder di sini. File open data folder, nanti akan muncul GK Invest MetaTrader. Ya, ini kita pilih MGL5 ya. MGL5 terus export terus add visor, dipaste di sana ya teman-teman. Tempel aja di ini. Ini linknya untuk nempel robot software robotnya ya, seperti ini. Di situ kita tempel. Nah, setelah kita tempel di situ kan belum muncul di navigator ya. Kita buka navigator, view navigator gitu. Terus di bagian add visor ini klik kanan. Minta ini terus di refresh, Pak. Nanti di refresh seperti ini, nanti akan muncul botnya di sini. Softwarenya akan muncul di sini ya. Setelah itu misalkan ini V6 ya. Kita klik V6 gitu. Terus kita tes begini. Nah, nanti akan muncul di sini tesnya ya. Di sini ada tulisannya robot V6. Kalau minta sales Pak Aris, apakah bisa Pak? Saya diundang namanya Pak Aris. Bisa. Bisa langsung aja ke Pak Aris nanti. Jenny pakai HP GK bisa ya, HP yang mana itu?
ke marketingnya yang Bu Jenny kenal saja ya. Langsung ke marketingnya. Kalau nggak kenal sama sekali bisa japri saya nomor akun demonya berapa. Mohon maaf Pak Yoyo, berarti open posisi estafet kita tidak perlu melihat time frame ya Pak. Terima kasih. Oh astaga, time frame-nya. Sebenarnya time frame-nya bebas ya. Kalau estafet itu bebas time frame-nya. Yang di backtest tadi saya pakai time frame M20 ya. Ini nih, XAU M20. Terus, nah ini custom periodnya 1 tahun ya, dari 2021 Januari, terus kemudian depositnya ini saya ketik 2000, ini tanpa centang biar cepat ya. Terus kemudian kita start aja di sini. Start, begitu nanti akan keluar grafik ya. Misalkan kalau ini mungkin passwordnya harus diisi dulu ya. Nah ini passwordnya harus sesuai. Ya, kalau akun demo saya 3900 2619, maka passwordnya adalah 78006. Ini passwordnya beda akun beda-beda ya Pak. Beda-beda. Ini kita pakai auto buy sell. Nah ini settingannya nanti teman-teman yang harus teman-teman hafalin. Nah, bisa di screenshot juga ya settingan ini. Nah ini belum saya load. Settingan itu bisa disimpan dan kita bisa load juga ya. Saya cari hasil settingan saya yang sudah ada. Nah ini di load seperti ini, nanti inputnya sudah. Nah ini bisa teman-teman screenshot saja ya. Nah kalau teman-teman mau file loadnya juga saya kasih nih di chat, kolom chat ya. Nah ini. Jadi teman-teman tinggal download dan nanti di load saja di sini. Ini gambar ini di load begitu, nanti bisa langsung tertata seperti ini. Ini targetnya. Yang saya maksud level 2 tadi tanpa TP ini, tapi dia dengan trailing ya, ada trailingnya. Saya dari atas ya, ini password, ini mode ordernya. Mode ordernya ada SAR, MA, buy, sell, auto buy dan sell. Kita pilih auto buy dan sell. Open time-nya 24 jam. Ini SL-nya 100. Terus ke bawah lagi ini true 16. Nah, ini terus. Nah, di use trailing ini adalah false ya, jadi tidak terbaca. Kemudian agregat ini untuk transaksi kedua dan seterusnya pakai trailing. 300 artinya 3000 pips, 100 artinya 1000 pips. Jadi setiap 3000 pips dia akan mengunci 1000 pips ya. Ini bacanya seperti ini. Kalau target point di masing-masing level bacanya seperti ini. 30.000 ini artinya $300 kalau 0,1 ya. Nulisnya seperti ini teman-teman. Ini ringnya, ring itu antara jarak level 1 sampai level 2 diperkirakan sesuai dengan TP kan. Kalau ini TP-nya $300, jadi ringnya ini juga kita anggap $300. Kalau ring ini dibaca 3000 adalah sama halnya kalau 0,1 $300 juga ya, 3000 pips ya. Ini juga 3000 pips. Ini level seterusnya sampai 16 sama yang isinya. Ini tidak dibaca SAR-nya sama MA-nya dan komennya bisa, robot name-nya bisa teman-teman namai sendiri ya. Terus kemudian kalau di forward test gimana kalau kita mau di akun demo tapi jalan di VPS. Nah, kalau mau jalan di VPS ini diklik 2 kali teman-teman. Yang tadi V6 tadi diklik 2 kali begitu. Nanti akan muncul seperti ini, masukkan passwordnya. Ya, ini di allow. Ini inputnya di load aja setting dari saya yang tadi ya. Itu bisa di load. Filenya load mana, saya bisa ambil langsung biar nggak ngetik ulang ya. Jadi kalau kita sudah nyeting itu bisa di save di sini, disimpan, ditaruh di mana, terus simpanan itu nanti kalau manggil di load. Ini sudah settingannya sesuai ya, ini SL-nya 100 dan 100.
Ini centang-centang biar jalan. Kalau ini nggak dicentang, robotnya nggak jalan. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Oh, ini passwordnya. Oh, kalau passwordnya salah, tulisannya di kiri atasnya password salah, hubungi step to center. Nah, ini saya ngambil passwordnya dari sini tadi aja yang akun untuk backtest. Nah, sudah saya copy, saya klik 2 kali, atau nanti bisa dilihat di klik kanan ya, expert list. Muncul seperti ini, expert yang sudah terpasang, kita properties, kita masukkan password di sana. Oke, sip, oke, command-nya dicentang-centang sudah. Oke. Di refresh dulu. Nah, sudah keluar seperti ini teman-teman. Kalau robotnya sudah siap untuk jalan itu keluar akun sekian, nama sekian, dan lain-lain ini. Terus kita klik Algo Trading ya. Kita lihat view toolbox. Ini masih kosong, belum ada transaksi. Kalau ini kita klik begitu Algo Tradingnya, nanti dia akan transaksi lagi. Sebentar. Ini harus di AU ya. Sebentar, saya hapus dulu robot-robot yang lama. Remove. Saya ulang lagi ya. Ini saya praktekkan di XAU USD. Saya ulang lagi, saya klik 2 kali step-nya V6. Kemudian saya load file dari yang saya kirim itu sebagai settingan saja. Kalau misalkan tidak di load ya kita nyeting input sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini inputnya ya. Inputnya seperti ini, tadi seperti di backtest tadi juga sama ya inputnya. Terus kita oke. Algo Trading, passwordnya masih salah ini. Passwordnya saya klik ulang saja. Ini yang terpenting teman-teman harus oke, salah ini passwordnya 78006-237. Yang penting tanyakan passwordnya biar bisa jalannya. Nah ini sudah muncul passwordnya dan ini klik Algo Tradingnya. Nah dia langsung jalan open buy dan sell. TP-nya sudah langsung muncul di sini. SL-nya nggak muncul, tapi ini sudah jalan sesuai dengan money. Karena kita terapkan SL money, maka nggak muncul di sini ya. Jadi SL money tidak pips ya. TP-nya muncul di sini. Nah, nanti nyentuh SL atau nyentuh TP gitu aja. Nanti terus begitu ini close dia akan transaksi lagi dengan otomatis. Maaf ya Kak Desta, saya langsung bacakan aja ini karena waktunya sudah lewat ya. Iya Pak Yoyo, lanjut Maaf Pak Yoyo, saya akan tidak ikut setting program robot karena saya ikutin pembelajaran dari di tempat kerja. Jadi jika saya trading secara manual saja, tinggal open posisi saat close ya Pak, baik tapi maupun SL, baik TP maupun SL. Terima kasih Pak. Ini bukan pertanyaan ya, statement aja ya. Jadi jika saya trading secara manual saja, oke. Apa bisa minta password investor yang robot? Saya pengen lihat kinerja. Ini apalagi? Saya ini nggak jualan robot, Bu Jenny. Robot itu untuk alat edukasi kita. Kalau Anda mau pakai monggo, enggak juga monggo. Cara kerjanya sudah saya sampaikan di situ. Kalau mau tahu contoh-contohnya datang aja ke kantor. Karena password-password itu adalah rahasia dari klien-klien kita. Begitu Kak Jenny ya, datang aja ke kantor. Nanti saya langsung kasih tahu. Pak Endro, oke. Kak Endro ini yang undang Haris ya, Kak Endro. Ada pertanyaan seputar ini? Ini Kak Endro langsung sampaikan nomor akunnya ya, 39067. Saya sudah masuk beberapa bulan yang lalu melalui internet, tapi yang undang ini itu
Mbak siapa sih, Mbak Frida. Oh ya, nanti saya sampaikan ke Pak Frida ya passwordnya ya Kak ya. Oke, ya. Oke. Pak Yoyo, tradingnya khusus gold aja ya Pak, atau untuk market Nasdaq contohnya yang marketnya liar. Pak Yoyo Sunaryo, silakan di backtest sendiri aja, dicoba-coba. Pakai akun demo aja, nggak ada dosanya Pak. Nanti di kesempatan yang lebih banyak lagi, kita privat ya Pak ya. Sampaikan aja kepada marketing untuk daftarin privat. Biar lebih detail lagi. Bagaimana cara-caranya menyeting kalau untuk Nasdaq gimana, kalau untuk pair lain gimana. Yang jelas itu bisa untuk pair mana saja, teman-teman. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah Kak Desta. Oke, Pak Yoyo. Berarti untuk sesinya Pak Yoyo sudah ini, Pak. Ya, Pak. Ya, Untuk yang mau disampaikan sudah selesai ini, Pak. sudah. Oke, untuk teman-teman mungkin masih boleh kalau ada yang mau tanya ya, 1 atau 2 pertanyaan. Belum ada kelihatannya. Kalau belum ada pertanyaan, berarti hari ini kita sudahi untuk event Zoom meeting mingguan hari ini ya, hari Kamis tanggal 24 Februari. Nah, sampai jumpa kembali di minggu depan di event selanjutnya. Ini event rutin ya teman-teman, gratis buat siapa aja yang mau gabung, belajar bareng-bareng, kita diskusi sama-sama. Untuk kawan traders, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk bergabung Zoom meeting hari ini. Sampai ketemu di event selanjutnya. See you dan salam profit semuanya. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih.